Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pernahkah Anda bertemu seseorang yang begitu agresif? Kadang-kadang dia sulit mengontrol agresifnya ini sehingga bisa jadi sampai melakukan kondisi-kondisi atau tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain, bahkan melanggar hukum. Nah, kondisi ini disebut dengan control impulse. Jadi memang ada gangguan di bagian ini. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang control impulse, kita akan bahas mitos atau fakta seputar gangguan kesehatan mental. Yang pertama, bahwa depresi hanya dialami oleh orang dewasa. Kadang-kadang orang dewasa suka beranggapan demikian ya, bahwa enak banget ya jadi anak kecil, mau deh kembali jadi anak kecil, nggak stres, nggak banyak pikiran, sampai tidak pernah jadi orang-orang yang penuh tekanan dan akhirnya berujung pada orang yang stres, burnout atau depresi. Tapi apakah benar anak kecil tidak bisa stres? Itu yang akan kita bahas dan kita konfirmasi bersama pakarnya. Yang kedua adalah gangguan mental terjadi karena orang tersebut terlalu lemah. Nah, kategori lemahnya ini juga beragam. Kadang-kadang dikaitkan dengan lemah yang fisik gitu ya. Lemah yang fisik itu akan lebih mudah juga terkena depresi atau lemah secara mental. Tapi kategori ini juga kan kita nggak bisa ya langsung ngejudge orang ini lemah atau kuat, karena setiap orang punya tekanan dan masalah masing-masing. Tapi apakah benar, nanti kita akan konfirmasi bersama pakarnya. Baik, selanjutnya, orang dengan gangguan mental sebaiknya menyembunyikan kondisinya. Banyak yang akhirnya menyembunyikan kondisinya, banyak yang mungkin enggan untuk mempublikasikan. Mungkin berlaku jujur saja ini sulit ya di lingkungannya, karena banyak juga yang akhirnya selalu menghakimi atau menjudge atau membuat seseorang seakan-akan bersalah pada kondisi ini. Nah, ini juga yang akan kita konfirmasi, apakah benar sebaiknya seseorang yang punya gangguan kesehatan mental ini lebih baik menyembunyikannya dengan orang-orang terdekatnya agar tidak ada penghakiman. Ini akan kita konfirmasi bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah gangguan mental terjadi karena kesalahan pola asuh. Nah, gangguan kesehatan mental tidak notabene atau tiba-tiba lahir begitu saja, pasti ada proses. Ada yang bilang bahwa ini juga bisa terjadi karena ada unfinished business dulu saat dia masih kecil, ada inner child, luka batin yang belum sembuh, bahkan ada kesalahan pola asuh yang terus dibangun oleh orang tua sehingga membentuk karakter anak yang mungkin akhirnya jadi rentan terhadap gangguan atau tempaan. Nah, ini akan kita bahas juga bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya, gangguan mental tidak bisa dipulihkan kembali. Mungkin kadang-kadang masih banyak yang berpikir gangguan kesehatan mental ini sama dengan ODGJ, padahal tahapannya, jenisnya juga berbeda ya. Ada yang bilang bahwa ini tidak mungkin akan kembali normal, bahwa orang-orang yang sudah mengalami gangguan kesehatan mental akan terus mengalami hal tersebut, paling tidak bisa sembuh tapi hidup lebih baik dan bisa bersahabat dengan lingkungannya. Tapi apakah benar tidak bisa kembali normal, tidak bisa sembuh sama sekali 100%? Ini juga akan kita konfirmasi kebenaran bersama pakarnya. Oke pemirsa, nanti kita akan bahas satu persatu mitos atau fakta seputar gangguan kesehatan mental tadi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar gangguan kesehatan mental. Dan kali ini kita akan bahas bersama pakarnya. Sudah bersama kami via Zoom, Dr. Ezra Ebenezer Soleman, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Langsung kita sapa, halo Dr. Ezra, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Selamat Dika. pagi dok. Dok, di segmen sebelumnya saya membahas beberapa poin mitos atau fakta seputar gangguan kesehatan mental. Yang kali ini akan kita konfirmasi langsung bersama dokter ya. Poin pertama dok, bahwa katanya nih depresi ini hanya bisa dialami oleh orang dewasa. Kadang-kadang kita si orang dewasa ini suka so tau juga ya, pengen jadi anak-anak nih biar nggak stres, biar nggak banyak pikiran. Nah sebenarnya apakah ini mitos atau fakta bahwa yang depresi itu cuma orang dewasa, anak-anak enggak loh? Ya, dalam konteks depresi adalah gangguan suasana perasaan, di mana perasaan jadi tidak nyaman, lesu, pikiran cenderung negatif,
kemudian terfikir pikiran untuk mengakhiri hidup dan sebagainya, itu depresi yang dikenal dalam kedokteran ya. Ya. Kalau dalam konteks itu anak-anak bisa mengalami, di semua usia bisa mengalami, Semua bahkan usia ya, Dok, ya? bahkan dari sejak lahir pun bisa saja ditemukan tanda depresi gitu. Jadi itu mitos ya. Mitos bahwa sebenarnya anak-anak juga dengan tekanan di usianya sendiri yang lebih dari anak-anak lain mungkin bisa menyebabkan kondisinya jadi depresi. Begitu ya, Dok ya? Nah, ini berarti harus jadi perhatian para orang tua juga. Baik, selanjutnya bahwa gangguan mental terjadi karena orang tersebut lemah. Nah, kata lemah ini sebenarnya lemah apa nih, Dok? Dan ini apakah mitos atau fakta? Ya tentu setiap orang punya pemikiran sendiri tentang arti kata lemah ya. Ya, Tapi kebanyakan orang mungkin menerjemahkannya, oh dia lemah menghadapi tantangan hidup, betul. lemah karena dikritik, atau lemah terhadap kegagalan atau penolakan. Dalam konteks mental ya, dalam konteks seperti itu sebenarnya nggak tepat ya, karena Tidak tepat pada ya. faktanya ada, kalau kita mengatakan itu benar, maka bagaimana menjelaskan dengan orang dengan gangguan kepribadian, merupakan contoh gangguan mental juga, yang sangat kuat bahkan menghadapi kritikan, penolakan segala macam, bahkan sangat keras gitu. Nah, jadi itu bisa dikatakan mitos ya, salah ya, karena tidak bergantung pada pemikiran tentang seseorang lemah atau tidak, kemudian seseorang itu mengalami gangguan mental atau tidak. Baik, jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah mitos. Tidak terkecuali siapapun bisa punya potensi ya untuk punya gangguan kesehatan mental, tergantung apa yang ia alami dan bagaimana dia menyikapinya. Baik, selanjutnya adalah, Dok, apakah benar orang dengan gangguan mental sebaiknya menyembunyikan kondisinya? Banyak mungkin yang enggan untuk jujur karena mungkin Betul. stigma masyarakat masih juga sulit ya untuk bisa diterima oleh teman-teman kita ini. Bagaimana menurut dokter? Ya, sebenarnya yang fakta adalah yang Mbak bilang tadi ya, orang menjadi malas untuk menyampaikan keadaan dia dan nggak perlu juga mungkin ya, sehingga orang cenderung menyembunyikannya. Tapi apakah sebaiknya mereka menyembunyikannya? Menurut saya sih itu tergantung masing-masing dan tergantung kondisi masing-masing. Adalah hak pribadi kalau kemudian mau mendeklarasikan, misalnya memang dia adalah orang yang selebriti gitu ya, orang yang dikenal orang banyak, kemudian dia mau menyatakan dirinya, saya mengalami penyakit ini. Misalnya pada beberapa bulan yang lalu ada artis yang menyatakan dirinya mengalami OCD misalnya dan sebagainya. Itu hak masing-masing sih, tidak ada yang salah dengan itu. Cuman memang bisa ada dampak sosial, khususnya di lingkungan yang belum teredukasi dengan baik tentang kesehatan jiwa. Baik, jadi memang harus benar-benar mengenal kondisi diri juga ya, Dok ya. Apakah saat mendeklarasikan atau membicarakan ini pada orang lain, saat mendapatkan respons dari orang lain yang kurang bisa bersahabat, apakah kita kuat atau justru malah memperburuk kondisi depresi atau gangguan kesehatan mental kita. Baik, Dok, ada juga nih anggapan bahwa gangguan kesehatan mental tidak mungkin semena-mena terjadi begitu saja ya, langsung secara otomatis, pasti kan ada sebabnya. Ada juga yang berpendapat atau beranggapan bahwa ini bisa terjadi karena pola asuh. Benar atau tidak? Dan kalau memang iya, pola asuh semacam apa yang membuat seseorang bisa akhirnya punya gangguan kesehatan mental? Sebenarnya yang dikatakan tidak salah juga, tetapi kalau mau melihat secara lengkap bagaimana suatu gangguan mental atau gangguan jiwa itu terjadi, selalu ada 3 faktor. Kita akan lihat faktor biologi, faktor psikologi, dan sosial. Yang dikatakan tentang pola asuh itu terkait faktor psikologi dan sosial. Nah, tetapi kalau dikatakan bisa nggak tiba-tiba muncul tanpa masalah faktor sosial dan psikologi ini? Bisa, karena ada faktor biologi satu lagi, yaitu faktor biologi ini yang kita maksud adalah gen. Bukan sekedar faktor biologi, oh dia kan lagi sakit ya, jadi dia sensi gitu, gampang tersinggung. Enggak. Oh dia lagi flu ya, lagi nggak enak badan, makanya dia gampang tersinggung. Enggak, bukan cuma itu. Tapi faktor biologi yang kita bicarakan lebih dalam lagi menyangkut gen. Ada memang penyakit jiwa yang diturunkan secara genetik. Walaupun penelitian genetik belum benar-benar lengkap, tetapi sudah cukup banyak yang bisa terungkap bahwa ada kaitannya dengan faktor genetik. Genetiknya ini apa? Yang dibawa oleh gen apa? Yang dibawa oleh gen adalah bagaimana otak, jadi gen ini akan memberikan pola pada otak
kamu kerjanya caranya kayak gini. Jadi kalau ada masalah kamu akan cenderung mikirnya negatif gitu. Itu yang akan dilakukan oleh gen itu terhadap kerja otak di pusat pikiran, perasaan dan perilaku. Nah, jadi apakah faktor kesalahan pola asuh itu berpengaruh? Iya, itu memang ada sumbangsinya ya, tetapi bukan pasti hanya satu-satunya. Jadi memang ada kondisi jenis penyakit jiwa yang memang harus ada faktor biologis dan harus ada faktor kesalahan pola asuh, tapi ada yang perlu hanya gen aja, nggak ada masalah pola asuh pun bisa muncul gitu. Baik, jadi kalau dibilang karena pola asuh bisa jadi ya, karena ini bisa berpengaruh. Tapi ada beberapa orang dengan kasus tertentu yang ternyata memang gangguan kesehatan mentalnya begitu lahir memang sudah ada di bawah secara genetik. Dan ini bisa jadi juga memang harus penanganannya berbeda. Baik, yang terakhir nih dok ya, bahwa gangguan mental ini tidak bisa dipulihkan. Apakah benar seseorang yang punya gangguan mental tidak bisa benar-benar pulih 100%? Dan kalau memang ia ada, gangguan jenis apa yang memang sulit untuk bisa pulih 100%? Oke, pulih 100% orang banyak bilangnya sembuh ya. Nah, kalau dikatakan pulih, semuanya bisa pulih. Semuanya bisa pulih. Tapi pulih 100% sembuh, ada beberapa jenis penyakit yang bisa. Tapi ada yang memang sulit kita menjanjikan pulih 100%. Misalnya skizofrenia, bipolar, beberapa jenis depresi, nggak semuanya. Demensia, retardasi mental, itu yang merupakan salah satu yang kita sulit menjanjikan 100% pulih. Tapi beberapa jenis yang lain bisa 100% pulih. Tapi kalau pulih saja berapa persen itu semuanya bisa pasti. Dengan penanganan yang baik tentu saja. Jadi dengan penanganan yang baik bisa dipastikan semuanya bisa pulih. Namun tingkat kepulihannya ini berbeda-beda sesuai dengan jenisnya juga. Andai kata tidak bisa pulih, paling tidak kualitas hidupnya bisa diperbaiki. Betul, ya dok ya. Baik. Betul. Dok, nanti kita akan lanjut lagi dengan tema kita kali ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas tentang control impulse. Nah, bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @dafamily. Kita kembali bersama Dr. Ezra. Dok, masih bersama kami? Halo. Oke. Dok, kali ini kita akan bahas tentang control impulse. Nah, sebenarnya kalau mungkin bisa dijelaskan kondisi semacam apakah ini pada seseorang? Ya, control impulse itu sebenarnya istilah yang menunjukkan bahwa seseorang itu punya kemampuan untuk mengelola dorongan kehendaknya. Jadi kan setiap kita tuh ada kayak pengen melakukan sesuatu. Nah, itu kita namakan dorongan kehendak atau impuls ya. Nah, seorang yang normal sebenarnya punya kemampuan untuk mengontrol itu. Jadi ketika dorongan itu muncul di mana sih? Di otak sebenarnya. Walaupun beberapa orang mungkin merasa dari hati menunjuk di sini, enggak. Sebenarnya ya saya jelasin dulu sedikit ya tentang jiwa atau mental itu. Abstrak sekali bagi kebanyakan orang. Bahkan ada yang menanyakan sama saya di mana jiwa itu letaknya. Nah, jiwa dari sudut pandang kedokteran kita nggak ngomongin roh ya, tapi kita ngomongin mental. Kita ngomongin kemampuan berpikir, kemampuan mengelola perasaan, kemampuan mengelola perilaku. Nah, pikiran, perasaan, dan perilaku ini sebenarnya terjadinya kontrolnya ada di otak. Di otak ada beberapa area, ada tempat-tempatnya. Nah, sedangkan otak juga mengatur seluruh tubuh kita. Nah, tadi balik lagi ke kontrol impuls, itu terjadinya di otak. Walaupun orang mungkin menerjemahkan bisa di mana-mana ya, tapi sebenarnya terjadi di otak. Nah, orang yang normal kemampuan kontrol impulsnya juga kemungkinan besar dalam kehidupan sehari-hari dapat menempatkan diri dengan baik dalam lingkungan sosial karena judgement dia terhadap perilaku dia berarti cukup baik gitu. Nah, tetapi kemudian ada beberapa orang yang mengalami
impulse control disorder atau gangguan kontrol impuls, sehingga dia tidak bisa mengerem, mengelola, menahan, menunda dorongan kehendak yang tiba-tiba muncul entah dari mana kapan saja. Nah, ini tentu akan menyebabkan masalah sosial karena kemudian dia akan melakukan tindakan sesuai dorongan kehendaknya itu yang bisa jadi membahayakan, mengganggu lingkungan dan orang lain. Gitu. Itu yang seperti itu yang terjadi. Jadi ada dorongan-dorongan yang sebenarnya itu muncul dalam pikiran, dan ketika kita kontrol impulsnya itu baik, ini akan bisa dikontrol oleh diri. Jadi kalau yang memang ada disorder di situ, ini akan yang sulit gitu ya, Dok ya. Nah, gejalanya apa sih, Dok? Kalau kita kadang-kadang seseorang bisa begitu saja kan punya pikiran-pikiran yang di luar gitu ya, di luar kebiasaannya, melakukan suatu hal yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang akhirnya membahayakan dirinya. Apakah orang yang punya gangguan kontrol impuls ini selalu berpikiran tentang suatu hal yang membahayakan, atau sebenarnya kadang-kadang ini hal-hal yang sepele, yang sederhana bisa kita rasakan tiap hari. Contohnya misalnya seseorang yang kadang-kadang kan mau beli sesuatu, itu harus hari itu juga, dia nggak bisa kontrol, kadang-kadang disebut dengan impulsif. Apakah ini juga disebut gangguannya? Atau justru sebenarnya di luar itu memang tentang suatu hal yang agresif yang bisa membahayakan dirinya atau orang lain? Tergantung jenis diagnosis penyakitnya ya. Ada banyak sekali sebenarnya di dalam kelompok gangguan kontrol impuls itu. Nah, kalau yang tadi Mbak katakan, oh orangnya impulsif ya, ada dorongan kehendak pengen apa harus saat itu, kalau enggak dia kesel gitu atau apa. Ya secara umum kita katakan orangnya impulsif memang. Tapi apakah itu pasti gangguan kontrol impuls? Belum tentu. Apakah ya, Dok, ya? itu bagian dari gangguan jiwa yang lain? Bisa jadi. Atau apakah itu memang gejala gangguan jiwa? Belum tentu juga bahkan. Lalu batasannya apa? Batasannya gangguan jiwa sendiri itu definisinya adalah adanya perubahan pola berpikir, pola perilaku, pola mengelola emosi yang kemudian membuat orang yang mengalaminya menderita, nggak nyaman, dan kemudian hal itu mengganggu kehidupan sehari-harinya, makan, tidur, seks dan sebagainya terganggu, dan akhirnya mengganggu hubungannya dengan orang lain, mengganggu juga pekerjaannya, dan akhirnya berdampak dalam seluruh kehidupan dia. Nah, kalau kadang-kadang impulsivitas itu merupakan bagian dari ciri kepribadian. Nah, semua orang punya kepribadian. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah, kalau dia ciri kepribadian, artinya dia masih sehat tuh kepribadiannya. Artinya dia masih cukup fleksibel dalam berbagai kondisi, dia masih bisa menempatkan diri. Memang bisa saja ada ciri kepribadian yang ada salah satu cirinya tuh ada impulsivitas ya. Misalnya orang dengan ciri kepribadian histrionik misalnya. Ada dorongan kehendak yang dia sulit untuk tahan sehingga dia sering kali melakukannya gitu misalnya. Tapi masih dalam batas normal kalau itu tidak selalu dia lakukan. Yang kedua, dia tahu bahwa itu dia lakukan tiba-tiba, tapi dia juga masih punya kemampuan mengerem, tidak selalu dia turuti. Betul. Gitu ya. Nah, kapan itu kemudian bagian dari gangguan jiwa yang lain? Kalau kemudian ternyata ada beberapa kondisi yang lain ya, misalnya ada banyak yang bisa menunjukkan gejala yang mirip gangguan kontrol impuls. Depresi, cemas, orang dengan gangguan cemas, orang dengan skizofrenia, orang dengan bipolar, kadang ada impuls pengen belanja banyak gitu ya. Nah, pada saat dia episode manik, pada saat dia episode senang gitu ya, dia pengen belanja banyak gitu, dia nggak bisa kontrol impulsnya. Nah, jadi gangguan kontrol impuls itu bisa muncul di berbagai jenis gangguan jiwa yang lain. Nah, hanya kalau kita bisa singkirkan semua kemungkinan itu, baru kita akan menemukan apakah dia memang mengalami gangguan impuls kontrol murni. Misalnya piromania, dia tidak bisa menahan dorongan dia untuk membakar sesuatu. Atau trikotilomania, dia tidak bisa menahan dorongan kehendaknya untuk nyabutin rambut, khususnya ketika dia lagi stres, misalnya. Atau kleptomania, dia nggak bisa menahan dorongan kehendak untuk mengambil barang yang bukan miliknya, walaupun dia bisa bayar sebenarnya, dan dia nggak butuh juga barang itu bahkan.
nggak butuh, nggak, dan dia bisa bayar, tapi dia ada dorongan, ada kepuasan kalau dia ngambil gitu. Sehingga orang akan bertanya, kok kamu ngambil ini, kamu kan bisa bayar, kamu juga nggak butuh gitu. Bukan soal karena ekonomi, bukan, tapi karena dorongan kehendak yang ingin dipuaskan itu dia mengambilnya. Dan ada juga yang bentuknya kemarahan ya, intermittent explosive disorder, di mana dia kalau dia marah dia nggak bisa tahan, nggak bisa kelola, di mana saja meledak pada saat itu juga, sehingga orang semua kaget gitu misalnya. Dan ada berbagai jenis yang lain juga. Wow, banyak sekali gitu ya dok ya. Jadi jangan sampai self-diagnose. Kadang-kadang kita berpikir, kok saya nggak bisa ya, kepikiran terus ya sama benda ini ya. Bisa jadi memang itu suatu hal yang kita inginkan, kita butuhkan. Jadi harus dilihat dulu ya. Selama tidak selalu berulang seperti itu, kita masih dalam koridor yang normal. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau kita sudah kayaknya nggak bisa lagi nih, bahkan kadang-kadang mungkin kita menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan kita dan harus, ini mungkin kayaknya sudah ada kondisi yang terganggu gitu ya dok ya. Nah dok, biasanya orang-orang dengan gangguan kontrol impuls, selain memang tadi pastinya tidak bisa mengontrol dirinya, apakah ada kecemasan berlebih yang bisa dia rasakan, yang berkaitan juga akhirnya berpengaruh pada fisiknya? Apakah jadi sulit tidur, berkeringat sangat malam, berdebar-debar atau sebagainya? Ya, biasanya ketika dorongan kehendak itu tidak bisa dia lakukan, itu akan menimbulkan gangguan emosi pada dia biasanya. Ya, bisa menimbulkan cemas juga, otomatis bisa mengganggu tidur dan perilaku yang lain. Nah, itulah mengapa akhirnya dia terpaksa lakukan lagi gitu. Tapi akhirnya ada dampak sosial, dia dipaksa oleh lingkungan sosial untuk tidak melakukannya. Nah, itulah akhirnya menimbulkan penderitaan sama dia kan, jadi perang kan di dalam situ. Nah, itulah mengapa ini memang harus dibantu baik dengan pengobatan maupun dengan psikoterapi ya. Dan seringkali akhirnya lingkungan sosial dia membutuhkan bantuan juga untuk dikonseling agar bisa membantu dia memodifikasi lingkungan agar dia bisa terjaga tidak melakukan perilaku itu lagi. Apakah orang-orang dengan gangguan kontrol impuls ini bisa terlihat dengan jelas atau banyak juga sebagian dari mereka yang manipulatif sehingga kita tidak menyadari bahwa orang tersebut sebenarnya ada gangguan dalam kontrol impulsnya? Iya, kalau bilang manipulatif mungkin berarti dia menutupi dengan maksud tertentu dan nggak selalu bertujuan gimana ya. Kalau kognitifnya cukup baik, dia biasanya akan tahu bahwa itu harusnya dia tidak lakukan ya. Intelektualnya cukup baik, dia biasanya akan tahu ini harusnya aku nggak lakukan, tapi aku ada dorongan ini. Otomatis pasti dia akan tutupi untuk tidak kelihatan oleh orang lain. Ya, misalnya trikotilomania bolong kan di sini karena dicabutin terus, ya pakai topi atau bagaimana, atau misalnya kleptomania dia melakukannya ya diam-diam gitu ya. Karena itu dorongan itu yang ketika berdebar-debarnya itu yang dia cari justru. Nah, tapi apakah jadi bukannya saya membela mereka ya? Dalam konteks ini mereka tuh menderita gitu. Betul. Menderita karena mereka merasa harus melakukannya karena ada dorongan untuk dipuaskan ketika melakukan itu. Tetapi mereka juga tahu kok ini nggak sesuai dengan norma sosial gitu. Nah, sebenarnya untuk beberapa orang yang terjadi perdebatan hebat di dalam dirinya sendiri yang menimbulkan penderitaan bagi orang itu. Nah, jadi kadang-kadang orang mengecapnya sebagai kamu memang orang nakal, orang jahat gitu atau apa. Padahal sebenarnya ya ini penyakit gitu. Jadi mungkin kalau kita sudah mendengar ini, mudah-mudahan kita mengerti bahwa ada kondisi yang orang itu melakukan hal-hal seperti itu bukan tujuannya untuk merugikan orang lain, tapi simple karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, itu aja. Bahwa memang ada juga orang yang mencuri atau apa melakukan tindakan lain memang karena manipulatif dalam konteks psikopat, sosiopat, antisosial memang ada. Misalnya orang dengan gangguan kepribadian antisosial, disosial atau psikopat itu. Memang dia mengambil keuntungan untuk dirinya, dia dengan sadar gitu. Tapi kalau pada konteks kleptomania, dia bukan mau merugikan orang lain, dia juga bukan mau menguntungkan dirinya. Jadi dia ngambil barang tuh kadang-kadang barang yang nggak penting karena bukan itu tujuannya. Bukan maling HP orang karena mau dijual lagi, bukan. Tapi dia maling kadang-kadang yang nggak penting aja, pena orang atau jepitan rambut orang gitu, atau sesuatu yang nggak penting pun
diambil. Simple karena dorongan kehendak itu yang ingin dipuaskan dan dia pun mengerti bahwa ini harusnya enggak gitu. Jadi itu perbedaannya dengan orang yang mencuri karena tujuan manipulatif lain ya, atau tujuan ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi ini harus dibedakan. Kadang-kadang kita menjudge seseorang langsung dengan label-label tersebut gitu ya. Bahkan sebenarnya mungkin beda sekali jenisnya, beda sekali tujuannya. Nah kalau kita lihat sebenarnya orang-orang yang mungkin jenisnya sama dengan mengambil barang orang lain untuk keuntungannya gitu. Ada tingkat kepuasan ya bahwa ada keuntungan atau benefit dari barang yang diambil. Untuk orang-orang dengan kontrol impuls saat mungkin dengan jenis yang kleptomania begitu, dengan yang klepto ini sendiri, apa yang dia dapat? Apakah memang setelah mengambil dia langsung mendapatkan kepuasan justru setelah mengambil dia justru akan makin punya konflik batin yang besar dan akhirnya terdorong lagi untuk melakukan suatu hal yang lain? Pada awalnya biasanya akan bisa ada konflik batin karena dia sadar itu harusnya dia tidak lakukan. Tapi kayak ada semacam kepuasan gitu ketika sudah berhasil melakukannya. Nah, pada akhirnya lama-lama sih biasanya conscience-nya, hati batin, hati kecilnya tuh ya udah nggak berasa begitu lagi. Tapi dia tetap tahu bahwa itu harusnya tidak lakukan dan bisa saja pada suatu saat ya dia berperang sendiri lagi bisa juga. Tapi pada dasarnya dia menderita kok. Betul. Menderita karena dia ada semacam dorongan yang harus dia puaskan. Tapi dia pada suatu saat bisa sadar bahwa harusnya saya tidak melakukan ini, tapi saya nggak bisa gitu. Seperti Baik, jadi sebenarnya kita harus memahami, kita berempati juga bahwa orang-orang dengan kondisi ini sebenarnya bukan dengan tujuan yang jahat, mereka pun menderita dengan kondisi itu. Dan sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, support system seperti apa yang dibutuhkan, nanti kita akan bahas ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang control impulse disorder. Nah, balik lagi pada dokter kita, Dr. Ezra. Dok, masih bersama kami? Iya. Baik, dok, kalau bicara tentang satu gangguan, ini pastinya ada penyebab. Apa sebenarnya yang menjadi, karena memang jenisnya macam-macam kan ya dok ya, hal-hal yang paling khas menjadi penyebab seseorang punya gangguan terhadap kontrol impulsnya itu apa dok? Iya, kalau dari segi biologinya memang pasti sudah memiliki gen berupa gangguan pengontrolan dorongan kehendak itu ya. Masalah utamanya ada di pusat pikiran dan di dorongan kehendak di dalam sini, ya. Jadi memang orang itu akan cenderung susah menahan dorongan kehendak. Nah, tetapi tentang jenisnya, mengapa jadi banyak sekali jenisnya, itu dipengaruhi sekali oleh faktor psikologi dan sosial sejak tumbuh kembang sejak kecil. Nah, masing-masing gejala itu punya makna sih secara psikologi ya. Jadi ada satu bidang ilmu turunan dari psikiatri dan psikologi namanya psikodinamik yang menerjemahkan mengapa suatu fenomena psikologi itu mengapa itu terjadi. Misalnya ketika seseorang itu tidak bisa menahan dirinya untuk membakar rumah dan sebagainya, itu ada agresivitas sebenarnya yang tersimpan kepada tokoh yang mengasuh sejak mula-mula misalnya seperti itu. Atau misalnya ini berdasarkan Freud ya, dari zaman Freud sih ada penerjemahan terhadap masalah-masalah seperti itu. Kemudian termasuk soal trikotilomania ya, menyabut rambut, itu berhubungan dengan kemarahan yang ditahan gitu misalnya selama ini. Jadi tidak bisa dikeluarkan tapi dialihkan dengan cara yang lain. Dan berbagai macam lain punya penerjemahan secara psikologisnya mengapa itu terjadi berdasarkan perjalanan hidup pasien ya. Nah, tapi setiap pasien bisa berbeda-beda sih perjalanan hidupnya, tidak pasti saklek seperti itu, tapi makna psikologisnya bisa jadi sama walaupun cerita perjalanannya bisa berbeda.
Nah, tetapi yang jelas secara biologisnya mereka masing-masing memiliki masalah juga secara genetik di bagaimana sifat otak dalam mengelola dorongan kehendak itu. Seperti itu. Oke, jadi memang ada hal-hal yang bisa disebabkan secara genetik memang diturunkan begitu ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang hal-hal yang sifatnya genetik, berarti si orang tua bisa jadi juga punya mungkin punya pengalaman yang sama, tapi tingkatnya apakah dia bisa kontrol atau tidak begitu. Nah, dengan anak-anak sendiri, apakah memungkinkan punya kondisi demikian dan bisa dilihat sejak dini agar tidak makin parah begitu? Ya, bahwa genetik bukan berarti pasti langsung orang tua mengalaminya atau punya derajat ringan. Kadang-kadang tidak mengalami apa-apa. Tapi kalau kita tarik ke atas, sampai ke atas ya, begitu kakeknya, buyutnya iya, atau di atas lagi, atau om tantenya, mungkin ada yang ngalamin mirip-mirip gitu, dalam rentang gangguan kontrol impuls yang mirip gitu. Mungkin tantenya ngalamin trikotilomania, ya nyabut rambut. Mungkin kakeknya ya, tante kakeknya gitulah misalnya ya. Ada yang pernah ngalamin bipolar gitu kan, ada masalah kontrol impuls juga. Jadi nggak harus persis dia kontrol impuls, tapi sekitaran itu. Jadi bisa saja gejala diagnosisnya berbeda. Misalnya diagnosisnya bipolar misalnya. Tapi di dalam gangguan bipolar sendiri memang memiliki juga aspek masalah kontrol impuls gitu. Nah, sehingga pas di cucunya, dia ngalamin gangguan kontrol impulsnya gitu. Jadi kadang-kadang orang tua ketika anak saya nggak ngalamin, Dok, nggak ada keluarga saya yang ngalamin. Mungkin dia taunya sampai 2 tingkat di atas dia, tapi yang lain-lain dia kan nggak tahu gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, Dok, kalau kita mungkin ya ada kerabat atau kerabat dekat yang memang punya gangguan kontrol impuls, apakah benar-benar bisa kita cegah gitu untuk anak kita nantinya gitu, apalagi kalau memang hidup satu rumah, juga melihat kondisi yang dialami oleh saudara kita seperti itu. Apakah bisa kita cegah atau kita deteksi lebih dini agar tidak mengalami hal serupa? Bisa. Kontrol impuls ini terjadi pada usia kemampuan kita mengontrol impuls ini mulai terbentuk di usia 3,5 sampai 4 tahun. Nah, pada saat kita usia 1,5 sampai 2,5 tahun itu adalah usia di secara psikososial namanya tahapan autonomy versus shame and doubt. Di mana itu menurut Erikson ya, di mana pada tahap perkembangan psikososial itu seorang anak di usia 1,5 sampai 2,5 tahun itu dia butuh untuk menunjukkan kemampuannya bahwa saya mampu mengambil keputusan sendiri, saya kompeten untuk memilih apa yang saya mau. Jadi dia berotonomi gitu. Dengan cara apa? Jadi sering tantrum, ngambek, marah-marah gitu ya. Nah, pada usia ini memang wajar anak-anak akan begitu, tidak bisa mengontrol dorongan kehendaknya dan cenderung impulsif dan marah gitu ya. Dia butuh seperti itu secara psikososial pada usia itu. Nah, tapi apakah kita menekan dia tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Yang harus terjadi adalah balance. Ada waktunya kita izinkan dia pada batas yang seperti apa, ada waktunya kita harus kontrol dia supaya dia mengerti ini itu tidak boleh seenaknya sendiri juga. Sehingga kalau kita benar melakukan pola asuhnya, memang di usia 3,5 sampai 4 tahunan, kita akan melihat hasilnya, dia bisa mengenali, oh ini berlebihan nggak boleh, oh ini aku masih boleh ngambek kayak gini gitu misalnya. Nah, akhirnya dia akan mulai punya kemampuan mengontrol impuls. Nah, kalau misalnya salah satu tanda-tanda dia memiliki kesulitan kontrol impuls adalah kalau kita sudah melakukan pola asuh yang benar di usia 1,5 sampai 2,5 tahun yang dimana dia sering tantrum tadi, mestinya di usia 3,5, 4,5 tahun itu kita sudah melihat hasilnya bahwa dia bisa mengontrol kehendaknya. Misalnya, nggak boleh ya, tadi kan mama papa bilang nggak boleh, ya dia diam gitu. Nah, tapi kalau ternyata dia nggak bisa, tetap tantrumnya ini tetap terus ya sampai 4,5 tahun pun masih begitu. Ini satu tanda buat orang tua bahwa dia punya kemungkinan kesulitan mengontrol dorongan kehendak.
Nah, tanda inilah yang harus disadari orang tua untuk kemudian mencari bantuan minimal ke psikolog anak. Oke. Nah, untuk kemudian diterapi, di psikoterapi ya, dengan play terapi dan sebagainya. Kalau nggak berhasil juga, psikolog anak atau orang tua lanjutkan bawa ke psikiater anak. Gitu, mungkin memang butuh pengobatan atau butuh psikoterapi yang lebih rumit gitu, yang tidak bisa dilakukan oleh psikolog kompetensinya. Nah, itu yang bisa jadi penanda awal ya, tentang berkembangnya menjadi kleptomania kah, atau jadi suka bakar-bakar kah, atau jadi suka cabut rambut, itu nanti tergantung banyak hal yang lain. Tapi inti dasarnya adalah dia nggak bisa nahan dorongan kehendaknya. Nah, tanda itu yang mesti disadari oleh orang tua. Apakah tantrum pada anak saya ini sudah lebih dari usia 3,5 tahun tapi nggak berhenti juga tantrumnya, nggak bisa diomongin. Kalau dia sudah lebih dari 3,5 tahun tapi kok tantrumnya masih kayak umur 2 tahun gitu. Nah, ini tanda-tanda bahwa ayo bawa segera. Karena lewat dari 4 tahun, lewat dari 4,5 tahun mulai agak susah untuk menerapinya, tapi masih bisa karena di usia 5-7 tahun itu golden age atau usia emas untuk mengajarkan anak tentang nilai-nilai apa yang boleh dan tidak. Itu masih bisa tuh. Tahap keduanya di usia 5-7 tuh. Tapi lewat dari 7 tahun makin sulit, makin menantang untuk mengatur dia agar bisa mengontrol dorongan kehendaknya. Baik, nah, kalau sudah lewat dari 10 tahun udah sulit tuh pasti. Makin karena sulit, di usia remaja anak-anak ya. Betul. Baik, jadi karena memang di usia benar-benar remaja ya. Iya, silakan. Di usia remaja anak-anak yang bisa mengontrol impuls pun akan mengalami perubahan lagi, cenderung lebih rebel, lebih bandel gitu ya. Apalagi dia tidak bisa mengontrol impuls dari usia dini, tambah kacau nanti di remajanya. Jadi kalau bisa sejak dini bisa dideteksi oleh orang tua, jangan ditekan, tapi bagaimana agar lebih balance, dan kalau memang butuh tenaga profesional segera dilakukan, begitu ya Dok ya. Nah Dok, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan via DM Instagram dari pemirsa dari @Fania. Pertanyaannya, Dok, adik saya umur 17 tahun. Anaknya itu mudah sekali tersinggung dan mudah sekali berbohong kepada saya, bahkan kepada orang tua. Apakah ini termasuk gangguan kontrol impuls dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Dok. Oke, datanya sebenarnya kurang ya, tapi kurang kalau melihat tapi kalau melihat clue-nya adalah mudah tersinggung tadi ya, dan kemudian dia berbohong. Apakah mungkin dia berbohong itu untuk menghindari kritikan, nasihat yang berlebihan dari keluarga sehingga menyakiti hatinya? Betul. Ya, apakah karena itu? Kalau memang karena itu, mungkin yang harus dilakukan keluarga adalah introspeksi diri. Selama ini bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam keluarga atau berkomunikasi dalam keluarga. Mungkin ada cara yang berbeda. Mungkin keluarga orangnya rata-rata ceplas-ceplos, tapi anak ini temperamennya 17 tahun belum punya kepribadian ya, tapi punya temperamen, sifat dasar. Temperamennya cenderung sensitif mungkin. Jadi kalau dengan cara yang kasar atau ceplos-ceplos dia tersinggung. Jadi dia nggak nyaman. Akhirnya dia mengembangkan cara lebih baik saya berbohong daripada saya ngomong, saya dinasihatin, ngomongin kasar, saya nggak suka gitu misalnya. Apakah karena itu? Atau tersinggung tadi juga kata kunci yang mengarah pada gangguan emosi biasanya. Apakah anak ini sebenarnya ngalamin depresi sehingga dia menyembunyikan perasaannya dengan cara berbohong itu. Jadi apakah memang ini murni gangguan kontrol impuls? Saya rasa kemungkinan besarnya bukan ke arah kontrol impuls ya, tapi lebih ke arah gangguan emosi atau masalah dalam pola komunikasi keluarga gitu. Baik, jadi untuk Mbak Fania tadi kalau ke arah kontrol impuls sepertinya sangat jauh, mungkin tidak ke arah sana. Tapi kalau bisa dilihat tadi benang merah dari kata tersinggung dan juga berbohong, mungkin ada hal-hal yang ingin dia tutupi untuk menghindari ketersinggungannya dalam keluarga, begitu ya Dok ya? Baik, nah semoga ini bisa menjawab juga, bisa diterapkan juga di rumah untuk Mbak Fania dan keluarga. Baik, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas seputar gangguan pada kontrol impuls seseorang dan masih bersama Dr. Ezra. Dok, tadi memang kita sudah bahas ya beberapa hal yang mungkin jadi penyebab, bahkan mungkin penyebabnya bisa berbeda-beda dan bisa menimbulkan juga efek atau tindakan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana penanganannya yang tepat? Terapi seperti apa yang baik diterapkan untuk orang-orang dengan gangguan ini? Ya, pada umumnya dia sangat membutuhkan psikoterapi ya. Psikoterapi itu adalah teknik terapi dengan cara bicara dan seperti konseling ya. Terlihatnya sepintas dari orang awam, oh cuma ngobrol-ngobrol ya. Padahal banyak hal yang dilakukan, dipikirkan dan diterapkan oleh psikiaternya kepada orang tersebut. Psikoterapi yang efektif dari penelitian untuk gangguan kontrol impuls adalah cognitive behavior therapy. Nah, dan pada beberapa kasus biasanya akhirnya kita juga nggak bisa hanya psikoterapi karena butuh pengobatan juga, karena kontrol impulsnya itu pada khususnya yang derajat sedang sampai berat ya, yang benar-benar dia tidak bisa mengontrol banget, kita butuh bantuan pengobatan yang memang obat tujuannya kerja ke otak, ke pusat kontrol impuls di otak ya, sehingga itu akan membantu memberi waktu buat dia jeda sehingga dia bisa mempertimbangkan apakah saya akan meneruskan melakukannya atau tidak. Nah, harapannya dengan psikoterapi yang dilakukan, nilai-nilai dan latihan yang dilakukan selama ini memampukan dia untuk memilih saya tidak melakukannya. Jadi dengan obat membantu menunda beberapa detik, kemudian dia punya hak memilih itu. Kalau dia mau masih tetap lakukan masih bisa. Tapi dengan psikoterapi mudah-mudahan dia diperkuat untuk tidak melakukannya. Jadi kombinasi antara pengobatan dan psikoterapi itu yang dinilai dari penelitian paling baik sih sebenarnya. Baik, nah kalau kita bicara tentang pengobatan dengan tenaga profesional pastinya ini sangat membantu. Tapi untuk keluarga sendiri yang karena tidak mungkin juga selalu didampingi oleh tenaga profesional, apa yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga? Mungkin dengan kondisi-kondisi yang kita bisa pahami, misalnya dengan gangguan bipolar, kadang-kadang kita lihat kondisi down-nya, tapi kadang juga kita lihat maniknya, tapi tanpa sadar kita, oh ya sudah, mungkin kondisinya sedang baik-baik saja. Jadi kita tidak tahu harus melakukan apa untuk pasien yang memang menjadi anggota keluarga kita. Apa yang harus dilakukan keluarga sebagai support system yang baik ketika memang kondisi-kondisi yang tidak nyaman sedang dialami oleh pasien? Pertama, keluarga perlu mengetahui dulu bahwa dia mengalami apa. Nah, tentu keluarga perlu bantu si pasien untuk bawa ke dokter jiwa dulu ya. Sehingga dapat penanganan dulu dan kemudian dapat penjelasan pada keluarga dia ini kenapa dan harus apa. Nah, yang kemudian adalah proses keluarga sendiri untuk menerima keadaan ini. Tentu tadi sudah dijelasin, tapi nggak bisa langsung terima dong biasanya. Biasanya ada konflik batin dulu nih dari keluarga biasanya. Nah, proses ini wajar dan manusiawi dan jangan kaget kalau keluarga awalnya marah, menolak, kemudian sedih, kecewa, akhirnya bisa terima. Itu harus dilalui keluarga dulu. Nah, sampai akhirnya keluarga bisa terima bahwa ini keadaan medis, walaupun bentuknya gejala jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku, tapi ini gejala medis yang memang terjadi tanpa si pasien mau dan kita perlu terima dia dulu. Jadi terima dia dulu bahwa dia begini, dukung dia dengan pengobatan, lalu baru kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan ini berdasarkan diskusi dengan dokter baiknya, karena setiap pasien bisa berbeda sekali. Misalnya pada kasus episode manik pada bipolar. Nah, tentu mungkin keluarga nggak terlalu yang mana sih yang namanya manik itu, dok. Betul. Nah, tentu perlu diskusi nih sama psikiaternya supaya psikiaternya bisa kasih tahu nih kalau kayak gini nih udah manik nih Bu, kan dia kepribadiannya kayak gini. Nah, misalnya kepribadiannya pendiam nih, tapi sekarang kok jadi banyak ngomong. Nah, itu tanda dia sudah mulai manik tuh Bu, gitu. Agar keluarga nyadar kalau dia mulai belanja nih, mana belanja yang memang dia mau belanja, memang dia mau dengan masuk akal, mana yang belanjanya nggak masuk akal, supaya keluarga tahu kan. Nah, tapi keluarga harus mengenali dulu tanda gejala maniknya tuh kapan. Nah, itu memang harus diskusi per personal pasien, keluarga, dan dokter, sehingga bisa tahu pola si pasien, karena setiap pasien bisa berbeda. Nah, dari situlah baru keluarga bisa mengenali, oh ini adikku kambuh, oh berarti aku harus begini gitu.
Nah, jadi per kasus sih nggak bisa kita generalisir. Jadi langkah awal bawa dulu ke dokter jiwa supaya dia dapat penanganan, kita dukung dia berobat dan diskusikan dengan dokternya seperti apa harus dilakukan per kasus pasien tersebut. Nah, baru kita lakukan itu. Baik. Nah, ini kadang-kadang penerimaan kondisi ini bukan hanya keluarga yang sulit, bahkan si pasien juga sulit menerima hal tersebut. Banyak yang enggan ataupun akhirnya menolak untuk kita bawa ke tenaga profesional. Apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan si pasien bahwa kondisi tersebut memang membutuhkan bantuan tenaga profesional? Biasanya kalau saya bertemu dengan pasien itu, saya akan bertanya, bagaimana perasaanmu mengalami kondisi seperti ini? Dia akan menceritakan kan. Kita akan mendapatkan garis besarnya, biasanya intinya dia tidak nyaman. Ya. Nah, apa kamu rasa bisa melanjutkan hidup dengan kondisi seperti ini? Apa kamu ingin kondisi kamu kembali seperti sebelumnya? Apa kamu nyaman dalam kehidupan yang seperti ini? Kamu pengennya kayak gimana? Intinya mengarahkan dia berpikir, apa sih yang terbaik buat kamu? Apa betul kondisi seperti ini hanya karena kamu tidak mau makan obat atau tidak mau ke psikiater, nggak mau dianggap gila, padahal orang salah berpikir. Hanya karena itu kamu tidak mau hidup kamu menjadi lebih baik kualitasnya, benarkah gitu? Jadi pembicaraan yang mengajak dia berpikir bahwa apa sebenarnya yang terbaik buat dia. Apa betul ego dia tidak mau dikatain itu lebih penting dibanding kehidupan dia yang sesungguhnya. Nah, biasanya sih pasien akan kemudian pelan-pelan menyadari, iya sebenarnya yang lebih penting tentu kehidupan saya sendiri dibanding apa yang dikatakan orang lain. Jadi dan kita sebenarnya benar-benar ada cara. Iya, betul. Jadi kita memberikan juga pengertian bahwa ini sebenarnya yang terbaik untuk dia, agar dia juga hidup lebih nyaman dan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan olehnya. Baik Dok, terima kasih banyak. Semoga ini bisa berguna untuk pemirsa Bincang Sehati di rumah. Tetap jaga kesehatan Dok, selamat kembali bertugas. Ya. Baik pemirsa, banyak sekali tips hari ini yang bisa Anda aplikasikan di rumah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sehat secara fisik dan mental. Walaupun ada orang-orang atau saudara kita yang ada dengan kondisi itu, kita harus rangkul karena mereka adalah bagian-bagian orang yang kita sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.